Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Melanjutkan untuk pembelajaran selanjutnya setelah kalian mengenal tentang fungsi dan relasi, mampu membedakan kembali relasi itu yang seperti apa, fungsi itu yang seperti apa. Tadi baru hanya atau video sebelumnya itu baru hanya pengingat kembali saja tentang materi kalian di SMP dulu. Begitu ya. Ini pun sebenarnya masih tentang mengingat kembali materi yang dulu. Tentang memahami notasi dari domain dan rank dari suatu fungsi. Nah, di sini ada contoh fungsi. Perhatikan fungsi berikut. Di sini ada himpunan A, himpunan B. Begitu. Yang diperhatikan, kalau kita bicara fungsi, nanti kita akan bicara yang namanya daerah asal, ada juga daerah kawan, daerah lawan, ada rank, ada domain. Kalian harus mengingat-ingat lagi yang seperti itu. Nah, domain itu apa? Domain itu adalah daerah asal. Ini adalah domainnya. Setiap anggota yang berada di dalam daerah asal. Asalnya itu kan dari A. Nah, fungsi F memetakan anggota himpunan A ke anggota himpunan B. Domain itu daerah asal. Disimbolkan dengan DF, domain dari fungsi F, begitu. Dan di sini anggotanya adalah 1, 2, 3. Berarti domainnya 1, 2, 3. Kemudian himpunan anggota B, anggota himpunan dari B itu namanya adalah kodomain. Kodomainnya di sini adalah semua anggota dari himpunan B. Berarti 0, 5, 10, 15, 20 itu kodomainnya. Nah, kemudian rank itu apa? Rank itu adalah daerah hasil. Hasilnya itu yang mana? Hasil pemetaan. Hasilnya adalah 5, 10, dan 15. Ini adalah daerah hasilnya, rank dari fungsi F-nya. Begitu. Sudah ingat semuanya ya? Nanti tugas kalian adalah mencermati mana yang merupakan daerah asal, mana yang merupakan domain, kodomain, dan rank dari suatu fungsi. Nah, itu berdasarkan diagram panah. Nanti juga kalian akan mempelajari yang namanya diagram kartesius dari suatu fungsi. Di sini ada menentukan domain dan rank fungsi berdasarkan gambar grafiknya. Nah, yang namanya grafik itu nanti tergantung dari fungsinya. Kalau berupa garis lurus, berarti itu merupakan grafik dari fungsi linier. Selain garis lurus, nanti juga akan ada yang berupa grafik parabola. Ada yang grafiknya dari suku banyak atau polinom. Nanti bermacam-macam seperti itu. Sekarang ibu contohkan salah satu dulu dari grafik fungsi linier. Tentukan, atau di sini ada soalnya. Berdasarkan grafik di atas, tentukan domain dan rank-nya, rank fungsinya. Ini kan merupakan grafik fungsi. Kalian diminta menentukan daerah asal dan daerah hasilnya. Jika kita bicara daerah asal, maka kita akan bicara tentang X, begitu. Dan jika kita ditanyakan tentang daerah hasil, maka kita akan bicara tentang Y. Jawab. Daerah asal atau domain fungsinya. Kita menggunakan lambang himpunan. Daerah asalnya adalah X sedemikian sehingga. Nah, kita perhatikan. Di sini ada dua ujung. Dimulai dari min 3,3 sampai dengan 6,6. Tapi perhatikan, jika di sini berupa tanda panah, artinya garis ini masih bisa diperpanjang terus sampai dengan tak hingga.
tidak terbatas sampai dengan titik min 3,3, tidak, tapi masih bisa diperpanjang terus. Dan di sini berupa bulatan tidak penuh atau berlubang. Artinya nanti di sini titik garis ini berhenti di sini di titik 6,6. Berarti kalau domain kita yang melihat adalah X-nya. X-nya itu dimulai dari min 3 sampai dengan 6. Tapi karena di sini dimulai dengan tanda panah, artinya tak hingga. Apa terbatas hanya sampai min 3 saja? Tidak. Bisa min 2, bisa min 4, min 5, min 10 dan seterusnya sampai dengan min tak hingga. Berarti nanti X-nya di sini adalah X sedemikian sehingga X kurang dari 6, di mana X elemen bilangan real, seperti itu. Kenapa kok di sini tidak pakai sama dengan? Karena bulatannya bolong, tidak penuh. Kalau bulatannya penuh, nanti di sini menggunakan sama dengan. Tapi kalau bulatannya bolong, tidak pakai sama dengan, seperti itu. Ini daerah asal. Kemudian untuk daerah hasil. Untuk daerah hasilnya, rank dari fungsi f-nya. Untuk daerah asal kita melihat sumbu x-nya, untuk daerah hasilnya kita melihat ke sumbu y. Berarti kita lihat nilai y-nya. Nilai y-nya dimulai dari 3 sampai dengan 6. Tapi sekali lagi tanda panah artinya dia sampai dengan ke tak hingga, min tak hingga sana. Tapi berhentinya di paling besar adalah 6. Berarti di sini y sedemikian sehingga y kurang dari 6, di mana y elemen bilangan real. Kebetulan saja di sini bilangannya sama-sama 6. Jadi di sini kita pakai 6, 6 seperti itu. Ini untuk contoh pertama. Nanti kalau ada kesulitan, ada yang belum jelas, silakan ditanyakan di grup, begitu ya. Nanti akan Ibu bahas di contoh selanjutnya, contoh kedua. Nah, untuk contoh kedua masih tentang grafik fungsi linear, masih berupa garis lurus. Tentukan domain dan rank dari fungsi berikut. Nah, di sini yang agak berbeda. Di sini bulatan, di sini juga bulatan. Kalau yang contoh sebelumnya, di sini bulatan, di sini tanda panah. Kalau tanda panah artinya bisa diperpanjang terus sampai dengan tak hingga. Nah, di sini bulatan-bulatan artinya mentok, sudah stop sampai di sini. Berarti untuk domain dari fungsi f-nya, untuk fungsinya, sekali lagi ya, kalau domain itu kita lihatnya sumbu x, kalau rank itu kita lihatnya sumbu y. X-nya itu dimulai dari min 5 sampai dengan 2. Berarti di sini x-nya dimulai dari min 5 sampai dengan 2. Tandanya pasti seperti ini. Nah, x lebih dari min 5 dan x kurang dari 2. Bacanya seperti itu. Hanya saja karena di sini bulatannya penuh dan di sini bolong. Kalau penuh artinya pakai sama dengan, kalau bolong tidak pakai sama dengan. Di sini x elemen bilangan real. Nah, seperti itu. Terus untuk rank fungsinya, kalau rank kita lihatnya ke sumbu y. Y-nya dimulai dari min 5 sampai dengan 2. Berarti sama lagi ya. Ini hanya kebetulan bilangannya sama. Dimulai dari min 5 sampai dengan 2. Atau supaya agak berbeda ya, ini Ibu buat misalkan di sini 3. Nah, begitu supaya agak beda sedikit nanti. Jadi kalian nggak bingung kok bilangannya sama terus. Di sini anggap saja 3 ya. Nah, berarti di sini y-nya itu dimulai dari min 5 sampai dengan 3. Y elemen bilangan real. Tandanya bagaimana? Kalau y-nya di tengah, pasti tandanya seperti ini. Kemudian ini bulatannya penuh pakai sama dengan, ini bulatannya bolong tidak pakai sama dengan. Berarti untuk rank fungsinya adalah y sedemikian sehingga y lebih dari sama dengan min 5 dan y kurang dari 3, di mana y elemen bilangan real,
seperti itu. Bisa dipahami? Nanti akan Ibu berikan satu contoh lagi tentang grafik yang lain, bukan grafik linear. Ibu berikan contoh satu lagi. Di sini grafiknya berupa grafik parabola. Berarti dia merupakan grafik dari fungsi kuadrat. Nah, di sini tentukan domain dan rank dari fungsi berikut. Kita lihat. Di sini tanda panah, di sini tanda panah. Artinya dia bisa diperpanjang di sini sampai tak hingga, ini juga sampai tak hingga. Berarti X-nya dimulai dari berapa sampai berapa? Ada batasannya tidak? Tidak ada batasannya. Berarti di sini domain dari fungsi f-nya adalah x sedemikian sehingga x elemen bilangan real. Semua x elemen bilangan real masuk ke dalam domain, karena di sini dari kirinya, dari yang paling kecil tidak ada tak hingga sampai dengan tak hingga. Begitu ya. Kemudian untuk rank fungsinya, kalau domain kita lihat sumbu x, kalau rank kita lihat sumbu y. Berarti di sini y sedemikian. Nah, di sini memang tanda panah, tapi kan di sini ada puncaknya. Kita melihatnya sumbu y. Berarti sumbu y-nya itu apakah ini bisa diperpanjang terus ke atas? Tidak, paling atas itu adalah y-nya 5. Terus paling kecil y-nya berapa? Tidak ada, tanda panah semuanya sampai dengan min tak hingga. Berarti di sini y sedemikian sehingga y kurang dari sama dengan 5, di mana y elemen bilangan real. Nah, seperti itu. Harus bisa membedakan ya, kalau domainnya itu kita lihat sumbu x, kalau ranknya itu kita lihat sumbu y. Nah, seperti itu. Sampai di sini silahkan dipahami dulu bagaimana cara menentukan domain dan rank dari suatu fungsi berdasarkan grafiknya. Sampai di sini silakan dipahami dulu, mulai dari contoh pertama, contoh kedua, dan contoh ketiga, seperti itu. Nanti tinggal kalian coba kerjakan yang ada di buku kalian yang sudah dipinjam dari perpustakaan. Latihan 3.1. Nanti instruksinya Ibu kabarkan lebih lanjut lewat grup WA, seperti itu ya. Silakan dipahami dulu. Ibu akhiri dulu untuk video pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.